Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran, bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada yang masih kenal saya? Syukurlah. Baik saudara-saudari, bacaan pertama maupun kedua memberi kesaksian tentang ketuhanan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Daniel bernubuat tentang pemerintahan Kristus yang kekal dan penuh damai. Ia mengidentifikasi Kristus sebagai anak manusia, sementara Yohanes menyebutnya yang sulung dari segala ciptaan, Alfa dan Omega. Kedua bacaan tersebut juga mengingatkan kita bahwa pemerintahan Kristus akan berupa pemerintahan yang penuh kedamaian, keadilan, kasih, dan kebenaran. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ketika ditanyai oleh Pilatus tidak menyangkal bahwa ia adalah seorang raja, tetapi menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Itu tidak berarti bahwa kerajaannya adalah kerajaan rohani yang murni, kerajaan dunia lain yang tidak ada hubungannya dengan dunia tempat kita hidup. Sebaliknya, kerajaannya adalah hubungannya dengan dunia ini,
dan dengan kehidupan kita di bumi saat ini. Yang Yesus maksudkan adalah bahwa kerajaannya sama sekali berbeda dari kerajaan-kerajaan di mana para penguasa memaksakan kehendak mereka kepada rakyat dan menjalankan kekuasaan mereka dengan kekerasan. Jenis kerajaan yang dilanjutkan Pilatus sebagai gubernur provinsi Romawi di Yudea. Sebaliknya, kerajaan Yesus adalah kerajaan yang dikandung dalam hati Allah dan dibentuk oleh rencana kasih-Nya bagi kita. Kerajaan itu dalam kata-kata prefasi Ekaristi pada hari ini adalah kerajaan yang kekal dan universal, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan rahmat, kerajaan kasih, keadilan dan damai. Untuk melihat dan menghargai lebih jelas tentang apa kerajaan Yesus itu, kita tidak perlu melihat lebih jauh selain kesaksian Injil tentang kehidupan dan pelayanan publik Yesus. Tidak ada yang lebih pasti tentang kehidupan dan pelayanan Yesus dari Nazaret daripada bahwa Ia menyatakan kerajaan atau pemerintahan Allah. Fasa kerajaan Allah muncul 122 kali dalam Injil. 90 diantaranya adalah dari perkataan Yesus sendiri. Dalam Injil Sinoptik, Yesus memulai pelayanan publiknya dengan pernyataan, "Waktunya telah digenapi, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah pada kabar baik." Kerajaan Allah bukan hanya tema utama pengajaran Yesus, itu adalah peristiwa yang membentuk semua tindakannya, persekutuan mejanya dengan orang berdosa dan orang buangan, penyembuhan dan pengusiran setan, pengampunan dosa bagi banyak orang. Seperti yang dijalani dan dinyatakan oleh Yesus, kerajaan Allah berarti kabar baik bagi yang miskin, penyembuhan bagi yang sakit, pembebasan bagi yang diperbudak dan tertindas. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada yang menderita. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, bagi Yesus kerajaan Allah melibatkan transformasi radikal, global dan struktural kehidupan manusia di bumi. Kerajaan ini adalah kerajaan di mana seluruh kosmos dimurnikan dari kejahatan dan dipenuhi dengan realita Allah. Kerajaan ini adalah kerajaan universal di mana Yesus yang bangkit dan dimuliakan sekarang berkuasa. Kerajaan yang Yesus berikan dan yang untuknya Ia mati, berakar dan dipelihara oleh penyelenggaraannya akan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan kebapaan. Yesus menyebut Bapanya sebagai Aba. Aba atau Ayah adalah sebutan sayang yang digunakan anak-anak Yahudi untuk memanggil ayah mereka. Itu tidak hanya menyingkirkan ketentuan, tetapi kepercayaan dan keintiman. Di dalam Yesus kita bertemu dengan Allah yang mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa batas.
Allah yang mengundang kita untuk berbagi persekutuan kasih ilahi dan dengan demikian mengalami kepenuhan hidup. Kerajaan Yesus terikat erat dengan panggilannya untuk bertobat dan undangan untuk mengalami kedekatan yang luar biasa dengan Aba, dengan Allah. Hanya kuasa Allah yang dapat mengatasi kejahatan dan kenegatifan dalam kehidupan dan sejarah manusia. Kita dapat melakukannya dengan sumber daya kita. Yang dapat kita lakukan adalah menanggapi undangan Yesus, bertobatlah dan percaya kepada Injil, dan bertobat kepada cara hidup yang baru. Maka kerajaan Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, perayaan hari ini mengajarkan kita untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus dan mengundangnya untuk berkuasa dalam hati kita. Kita dengan rendah hati menyediakan hidup kita agar Kristus meraja dalam hidup kita. Jika Dia berkuasa dalam setiap hati, keluarga, masyarakat, dan seluruh dunia, kita akan menjadi tempat yang baik. Jadi perayaan hari ini menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan mendasar ini. Apakah Kristus telah berkuasa dalam hidup kita masing-masing? Perayaan hari ini tidak ada gunanya jika kita belum memberi Kristus kesempatan untuk berkuasa dalam hidup dan seluruh cara berada kita. Tuhan memberkati kita sekalian.